Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahumma an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajmain. Kaifa haluk? Kaifa akhbarukum? Ya nanda soleh dan solehah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar tema 7, ya, subtema yang kedua tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu sandang, nanda soleh? Ya, sandang itu adalah pakaian. Ya, tentu kalian memiliki model pakaian kesukaan yang sering kalian pakai. Namun sebelum itu, landasan hadis ayat yang kita gunakan adalah surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Ya, wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik bagimu. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanda-nanda yang soleh, jadi Allah telah menyediakan bagi kita pakaian. Berarti Allah telah menyediakan pakaian itu sejak zaman Nabi Adam. Ya. Nah, tentu setiap menggunakan pakaian kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat doanya? Ya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Jadi ingat, setiap mengenakan pakaian ingat bahwa Allah yang telah menganugerahkan pakaian ini. Gunanya apa? Salah satunya adalah untuk menutup aurat kita. Nah, baik Nanda, sekarang silakan buka halaman 61 ya. Ustaz bacakan, Nanda mohon perhatikan. Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Paragraf kedua, manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari gigitan serangga. Pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Baik, selanjutnya paragraf kedua. Paragraf ketiga halaman 62. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada kapas, bulu domba, dan sutra. Baik, Ustadz ulangi paragraf ketiga. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada kapas, bulu domba, dan sutra. Semua bahan itu memiliki serat. Manusia telah mampu membuat serat sintesis. Serat sintesis berasal dari batu bara muda. Serat itu disebut nilon. Serat dipintal menjadi benang, ya. Benang ditenun menjadi kain, kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Subhanallah, ya. Itulah Allah memberikan kepada manusia kemampuan, sehingga dengan kemampuan tersebut manusia bisa mengelola sumber daya alam, termasuk salah satunya adalah berupa kapas, ya, bulu domba dan sutra. Itu diolah untuk kemudian menjadi pakaian.
Baik, selanjutnya paragraf yang keempat ya, paragraf yang terakhir. Ustadz bacakan, Anda mendengarkan. Perhatikan dan dengarkan. Kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya ya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah yang dingin ya. Di daerah yang bersalju ya. Orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat. Untuk kebutuhan aktivitas, bentuk dan model pakaian bermacam-macam. Ada pakaian untuk sekolah, untuk bekerja, dan juga untuk bermain. Ya, jadi nanda-nanda semua, pakaian itu menyesuaikan, pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi kalau misalnya kondisinya dingin, ya berhujan, dingin, nah kita biasanya menggunakan jaket, ya, menggunakan jaket. Ya, kalau bepergian dalam kondisi hujan, kita menggunakan jas, juga jaket supaya tubuh tidak kedinginan. Subhanallah, ya, maha suci Allah yang telah menjadikan pakaian ya yang gunanya adalah untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, menutup aurat ya, menjaga kesopanan ya. Alhamdulillah. Baik Nanda, sekarang silakan perhatikan video berikut ini terkait dengan proses pembuatan pakaian ya, silakan. Seperti gambar berikut ini. Bahan dasar diolah menjadi serat secara tradisional seperti ini, kemudian secara modern seperti ini. Lalu serat dipintal menjadi benang, modern seperti ini, tradisional seperti ini. Dan benang ditenun menjadi kain, modern, tradisional. Dari kain inilah dibuat menjadi berbagai macam pakaian, modern, tradisional. Untuk proses lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar di samping ini ya. Mula-mula, petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun, sementara peternak domba menyediakan bulu domba, dan peternak ulat sutra menyediakan kepompong ulat sutra. Lalu, bahan dasar dipintal oleh pemintal secara tradisional atau dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintalan di pabrik ini dilakukan dengan mesin-mesin modern. Dari hasil pemintalan ini akan menghasilkan benang. Lalu benang ditenun oleh penenun untuk menghasilkan kain. Jika ditenun di pabrik kain, maka ditenun dengan mesin-mesin modern. Kemudian perancang busana atau desainer akan merancang busana dan membuat pola baju, lalu hasilnya akan dijahit oleh penjahit. Nah, beginilah proses pembuatan pakaian mulai dari bahan dasar sampai menghasilkan pakaian. Oke teman-teman, dari gambar ini kita dapat melihat berbagai jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Di antaranya ada petani kapas, tugasnya yaitu menanam kapas. Ada peternak domba, tugasnya menyediakan bulu domba. Ada peternak ulat sutra, dia menyediakan kepompong ulat sutra. Kemudian ada pemintal, tugasnya memintal kapas menjadi benang. Lalu ada penenun, tugasnya menenun benang menjadi kain. Kemudian ada desainer atau perancang busana, tugasnya yaitu merancang busana dan membuat pola baju. Dan ada penjahit, tugasnya yaitu menjahit baju atau pakaian. Oke teman-teman, sudah paham proses pembuatan pakaian dan profesi apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian? Alhamdulillahirabbil alamin.